Selamat siang. Hari ini kita akan mengadakan tutorial proses pembongkaran dan pemasangan rantai timing atau yang sering juga disebut dengan istilah rantai keteng. Pertama, ada posisi depan tuh sudah ada unit sepeda motor yang akan kita kerjakan untuk tutorial pemasangan rantai timing yang sering disebut dengan istilah rantai keteng. Pertama, kita harus melepaskan kap atau bodi dari sepeda motor tersebut. Kita menggunakan obeng untuk melepaskan bagasi bila ada pada sepeda motor yang mau kita kerjakan. Selanjutnya kita membuka baut pengikat bagasinya dan juga baut samping dari kap atau bodi sepeda motor tersebut. Kita menggunakan obeng post-it untuk melepaskan. Pada sepeda motor yang lain ada yang menggunakan kunci Allen untuk melepas dari bodi. Jadi itu tergantung dari merek atau tipe. Kita menyesuaikan kunci-kunci yang akan kita gunakan sesuai kebutuhan pada kap sepeda motor yang akan kita lepas. Ketepatan untuk Supra X125 ini menggunakan baut yang berkepala obeng plus. Jadi kita menggunakan obeng plus untuk melepaskannya. Kita melepaskan kap samping dan juga melepaskan soket dari lampu belok supaya bisa lepas. Tapi kita harus tetap membuat bagian-bagian baut yang kita lepas tersusun rapi sehingga memudahkan untuk pemasangan. Perhatikan untuk melepasnya, kiranya adik-adik atau siswa kami gampang memahami, terutama mempraktekkannya juga di rumah. Untuk lain waktu kita akan dapat mempraktekkannya di sekolah, di ruang praktek kita, bengkel SMK Swasta Teladan Medan, jurusan TBSM, Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Nah, perhatikan setelah lepas, kita harus melepas bagian penutup baut crankshaft yang terletak pada cover penutup magnet, roda magnet. Kita melepaskan menggunakan obeng plat negatif atau obeng negatif. Nah, bagian lubang yang kecil di atas itu adalah untuk tanda pengintipan lubang tanda top. Selanjutnya untuk membuka tutup koper rantai temeng, kita melepaskan menggunakan kunci 10, kunci T di
bagian baut yang dekat busi. Kita putar ke kiri. Selanjutnya agak sentak sedikit nanti, maka pengikat packing ditutup cover rantai temeng tadi akan terlepas karena adanya lem yang mengikat packing ke silinder head atau ke deksel. Kemudian setelah lepas demikian, kita perhatikan, kita lepaskan tutup klep bagian atas untuk tutup klep in. Perhatikan, goyang untuk memastikan posisinya dalam kondisi top. Demikian juga tutup bagian bawah, yaitu tutup untuk X terlepas. Selanjutnya kita membuka tensioner. Tensioner itu adalah penegang rantai temeng yang bekerja secara otomatis. Dia akan bekerja mengikuti kelenturan rantai. Saat rantai semakin lentur, penegang akan bekerja secara otomatis turun, menegangkan rantai sesuai kebutuhan. Kita melepas menggunakan kunci T8 atau ada sebagian lagi yang menggunakan kunci Allen. Seperti pada produk-produk Yamaha banyak menggunakan tipe kunci Allen. Nah, ini yang namanya tensioner, penegang rantai itu tadi. Penegang rantai ini enggak terlalu mahal, tapi kalau seandainya ini rusak, ini bisa menyebabkan suara mesin yang menggelitik. Untuk itu kita harus mengecek kinerja daripada tensioner rantai ini tadi. Kita lepaskan baut penutup penyetelnya, lalu kita coba menggunakan obeng plat negatif. Putar dia ke arah kiri, maka otomatis akan naik dia ke atas demikian seperti pada gambar video. Nah, kalau kita lepaskan dia akan turun. Nah, demikian proses itu tadi. Pada saat mesin hidup, dia akan turun mengikuti kelenturan rantai. Makin lentur rantainya, akan makin panjang turun ke bawah. Nah, selanjutnya kita melepaskan sprocket chain. Untuk itu coba kita buat dulu posisi top. Untuk membuat posisi top kompres, kita memutar baut crankshaft menggunakan kunci T14. Selanjutnya perhatikan untuk tanda top ada di situ angka 0 dan coakan pada deksel atau kepala silinder. Nah, pastikan dengan menggoyang rocker arm atau katupnya tadi, pemukul katupnya. Kalau misalnya udah top, itu akan bisa kita goyang. Dan bisa juga pastikan dengan mengintip pada lubang tanda top yang ada di roda magnet. Bisa kita lihat, kita ambil alat penerang atau senter supaya lebih jelas nampak tandanya. Kita lihat di dalam ada dibuat tanda T. Di sprocket ada sebagai tanda, yaitu tanda 0. Tanda 0 yang pada sprocket ini harus disesuaikan ke tanda coakan di tanda 0-nya.
Nah, jadi coakannya ada pada silinder headnya, itu sebagai tanda coakan. Nah, di situ letaknya, itu harus tepat searah atau lurus dengan tanda tadi. Kalau kita buat dalam pemasangan nantinya, itu harus lurus urutan baut tadi, seperti obeng yang terpasang tadi, dari baut pengikat sprocket ke kamsap itu tadi sejajar lurus sampai ke speed pemasang yang terpasang di roda magnet. Itu kalau diluruskan. Seandainya kita buka penutup daripada roda magnetnya tadi, akan nampak dia di situ, dia akan lurus. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai salah pasang nantinya. Rocker arm bebas, poros knob kalau kita putar bisa putar ke kiri atau ke kanan. Itu yang menandakan posisi daripada kamsap atau poros knob atau poros hubungan, dia dalam kondisi bebas. Nah, selanjutnya dalam kondisi bebas demikian, kalau kita intip dari tanda lubang pengintipan tanda top tadi akan nampak. Nah, ada di sini di roda magnetnya tanda T. Ya, nampak ya, udah itu huruf T-nya dicocokkan ke arah garis yang sengaja dibuat sebagai tanda di penutup bak penutup. Kita luruskan, kita pastikan tadi rocker armnya tadi bebas, kamsapnya juga bebas. Nah, itu artinya kita sudah siap memasang daripada rantai temengnya. Kita masukkan, kita posisikan lurus, lalu kita coba pastikan lagi. Setelah kita pastikan posisi tanda 0 sudah tepat ke garis, dan juga tanda huruf T di roda magnetnya tadi sudah pas ke garis coakan seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita masukkan baut pengikat dari roda gigi timing atau sprocket timing. Nah, kemudian tensionernya tadi kalau kita periksa posisinya, kita perhatikan ini, kita buat dia posisi ke atas sebelum kita pasang, putar dia ke kiri. Terus kalau turun nanti otomatis dia akan memanjang. Jadi sebelum pemasangan kita buat dia posisi ke atas. Nah, setelah terpasang dia, kita putar ke kiri, lengket ke atas, baru masukkan, pasang kembali tensionernya, kita ikat dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya, setelah kita ikat menggunakan kunci T, terus kita pastikan supaya turun dengan memutar sedikit berlawanan secara jarum jam tadi ya, untuk melepaskan ikatan penyetelnya biar turun tensionernya. Nah, itu udah turun, kita perhatikan rantai udah tegang. Itu artinya tensioner sudah bekerja dengan benar, sudah menekan lidah timing untuk memastikan rantainya tegang sesuai dengan kebutuhan mesin. Selanjutnya, hal ini bila sudah benar, maka kita bisa
menguji apakah mesin tersebut nantinya sudah bisa hidup. Ini karena dalam menguji masih posisi businya tadi belum dipasang. Oke, kita pasang, hidupkan. Ini ya, hidup. Oke, olinya bekerja. Karena pompa oli tadi bekerja, nampak olinya udah tumpah turun. Selanjutnya kita pasang kembali penutupnya dengan rapi. Kita selesaikan pekerjaan, kita tutup. Setelah itu kita pastikan semuanya sudah terpasang dengan baik. Setelah itu kita uji kembali. Tutorial pemasangan rantai temeng yang kita lakukan pada sepeda motor Supra X1.